Malam itu begitu sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar melintasi hamparan gelap di bawah kaki Gunung Semeru. Kabut tebal menyelimuti puncak, sementara bulan purnama tampak redup di balik awan. Sepasang pendaki, Arif dan Budi, menuruni jalur pendakian yang tampak tak berujung. Mereka tertinggal dari rombongan utama karena kelelahan saat mendaki. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Langkah kaki mereka seperti diiringi oleh suara lain. Sesuatu yang tak mereka lihat, tetapi jelas terdengar. Itu bukan suara angin atau dedaunan, melainkan langkah berat, seperti seseorang yang berusaha mengejar. Arif, yang berjalan di depan, menghentikan langkahnya. "Bat, kamu dengar itu?" tanyanya sambil menoleh. Budi menelan ludah. "Iya, dari tadi aku juga dengar. Tapi nggak ada siapa-siapa, Rif." Mereka saling memandang, mencoba menenangkan diri. Tapi suasana semakin mencekam. Langit mendung mulai menutup cahaya bulan, meninggalkan mereka dalam gelap. Arif dan Budi adalah sahabat lama yang memiliki hobi mendaki gunung. Kali ini, mereka memutuskan untuk bergabung dengan rombongan kecil pendaki menuju Gunung Semeru. Gunung ini terkenal dengan keindahan sekaligus mistisnya. Katanya ada jalur yang gak boleh dilewati sembarangan. "Loh," kata Budi ketika mereka bersiap di pos pertama. "Iya, itu jalur rawan. Kalau salah arah, bisa hilang," tambah Arif. Namun, semangat mereka tak surut. Setelah semua persiapan selesai, rombongan mulai mendaki. Mereka bertemu dengan banyak pendaki lain, berbagi cerita, dan menikmati pemandangan indah sepanjang perjalanan. Namun, satu kejadian kecil mulai terasa aneh. Ketika mereka melewati sebuah pohon besar, seorang pendaki senior, Pak Hasan, tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya. "Diam sebentar," ujarnya tegas. Semua orang terdiam. Angin berhenti, seolah seluruh gunung ikut menahan napas. Pak Hasan menatap pohon besar itu dengan tatapan serius. "Jangan bicara sembarangan di sini. Hormati tempat ini," katanya dengan nada rendah. Arif dan Budi saling berpandangan, sedikit bingung, tetapi mereka mematuhi perintah tersebut. Malam menjelang saat mereka tiba di area perkemahan Ranu Kumbolo. Api unggun dinyalakan, dan semua orang bersiap beristirahat. Namun, Arif dan Budi yang masih penasaran memutuskan berjalan sedikit lebih jauh ke arah puncak. "Cuma sebentar, Bat. Penasaran aja sama jalanan di depan," kata Arif sambil membawa senter kecilnya. Budi sebenarnya ragu, tetapi ia mengikuti Arif. Mereka berjalan perlahan, meninggalkan area perkemahan yang mulai sepi. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai turun. Ini jalannya makin gak jelas, iya?" tanya Budi setelah beberapa menit berjalan. Arif mengangguk. "Tapi aku rasa kita gak jauh kok. Cuma sebentar lagi." Namun, sesuatu terasa janggal. Suara langkah kaki terdengar di belakang mereka, meski mereka tahu tidak ada orang lain yang mengikuti. "Kamu yakin tadi nggak ada yang ikutan?" tanya Budi. "Iya, kita cuma berdua." Langkah kaki itu semakin mendekat. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika mereka hendak berbalik arah, suara aneh mulai terdengar. Itu bukan suara langkah lagi, melainkan bisikan samar. "Pergi." Budi berhenti sejenak. "Kamu dengar itu?" Arif mengangguk, wajahnya pucat. Kayaknya suara dari situ. Ia menunjuk ke arah pohon besar di dekat mereka.
Namun, suara itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang berdiri sangat dekat dengan mereka. "Siapa itu?" teriak Arif, mencoba memberanikan diri. Tak ada jawaban, tapi suara itu berubah menjadi tawa kecil yang menusuk telinga. Arif dan Budi saling menatap, tubuh mereka gemetar. Ketika tawa samar itu berhenti, keduanya memutuskan untuk berlari kembali ke arah perkemahan. Namun, langkah mereka terhenti ketika menyadari jalan setapak yang mereka lewati sebelumnya kini hilang tertutup kabut tebal. "Bak, tadi jalannya lewat mana? Aku nggak lihat tanda apa-apa," tanya Arif panik. "Aku juga nggak tahu, tapi ini pasti jalan yang tadi kita lalui," jawab Budi. Suaranya mulai gemetar. Mereka mencoba mengingat arah, tetapi setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari perkemahan. Tak ada lampu, tak ada suara lain kecuali napas mereka yang memburu. Ketika mereka mencoba menenangkan diri, terdengar lagi suara langkah kaki yang berat. Kali ini, suara itu berasal dari depan mereka. "Rif, itu apa?" Budi menunjuk ke arah kabut. Dalam samar-samar cahaya senter, terlihat bayangan hitam besar berdiri diam di tengah jalur. Arif mematikan senternya, berharap bayangan itu menghilang. Namun, ketika ia menghidupkannya kembali, sosok itu sudah berada lebih dekat. Keduanya mencoba berlari, tetapi langkah mereka terasa berat. Kaki mereka seperti menempel di tanah, sulit digerakkan. Sosok itu tidak mengejar, hanya berdiri diam dengan postur yang tak wajar, tubuhnya tinggi, dengan kepala miring ke satu sisi. Ketika Budi mulai membaca doa, sosok itu perlahan menghilang di balik kabut. Namun, suara lain muncul, kali ini lebih dekat. "Kenapa kalian di sini?" Arif dan Budi menoleh. Suara itu berasal dari seorang pria tua dengan pakaian serba putih yang muncul entah dari mana. Wajahnya teduh, tetapi matanya tajam menatap mereka. "Kami tersesat, Pak. Kami mau balik ke perkemahan, tapi nggak tahu jalan," jawab Arif dengan nada gemetar. Pria itu mengangguk pelan. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh. Jalur ini bukan untuk manusia biasa." Budi menelan ludah. "Maksud Bapak, ini bukan tempat kalian. Pergilah sebelum kalian terjebak selamanya," ucap pria itu sambil menunjuk ke arah jalan yang tak mereka kenali. Arif dan Budi menurut. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan, meski hati kecil mereka penuh keraguan. Namun, saat menoleh untuk mengucapkan terima kasih, pria tua itu sudah menghilang. Setelah berjalan selama beberapa menit, kabut mulai menipis, dan mereka melihat lampu-lampu dari perkemahan. Keduanya berlari menuju tenda dengan napas terengah-engah. "Bak, kita nggak usah cerita ke yang lain. Malu kalau mereka tahu kita nyasar," kata Arif sambil mencoba menenangkan diri. Budi mengangguk, tetapi perasaannya tetap tidak tenang. Malam itu, mereka berdua mencoba tidur, tetapi suara-suara aneh terus terdengar dari luar tenda. Ada ketukan lembut di kain tenda mereka. "Tok, tok." Arif membuka matanya, tubuhnya kaku. "Bat, kamu dengar itu?" bisiknya. Budi menahan napas. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Arif mengambil senter dan dengan tangan gemetar membuka tenda sedikit. Di luar, tak ada siapa-siapa. Namun, jejak kaki besar terlihat jelas di tanah lembab di sekitar tenda mereka. Keesokan paginya, Arif dan Budi memutuskan untuk menceritakan pengalaman mereka kepada Pak Hasan, pendaki senior yang dihormati.
Pak Hasan mendengarkan dengan serius. Setelah mereka selesai bercerita, Pak Hasan mengangguk pelan. Kalian beruntung bisa kembali. Jalur yang kalian masuki itu dikenal sebagai jalur penjaga. Banyak yang tersesat dan tidak pernah kembali dari sana, katanya sambil menatap tajam ke arah Arif dan Budi. Penjaga? Tanya Budi bingung. Pak Hasan mengangguk. Ada kepercayaan bahwa setiap gunung memiliki penjaga gaib yang melindungi wilayahnya. Jalur itu adalah salah satu tempat yang mereka jaga. Mereka tidak suka jika ada manusia yang masuk tanpa izin. Arif dan Budi saling berpandangan, wajah mereka semakin pucat. Jadi, siapa pria tua yang kami temui semalam? Tanya Arif. Pak Hasan tersenyum tipis. Mungkin dia salah satu dari mereka, tapi yang baik hati. Kalau tidak, kalian mungkin tidak akan selamat. Setelah kejadian itu, Arif dan Budi menjadi lebih berhati-hati dalam setiap pendakian. Mereka mulai memahami bahwa gunung bukan hanya sekadar tempat untuk menantang diri, tetapi juga wilayah yang harus dihormati. Namun, satu hal yang masih menjadi misteri adalah suara-suara yang mereka dengar malam itu. Setiap kali mereka mendiskusikan pengalaman itu, mereka selalu merasa ada yang mendengarkan, meski tak ada siapapun di sekitar. Rif, kamu pernah dengar cerita kayak gini lagi? Tanya Budi suatu malam ketika mereka merenungkan pengalaman mereka. Arif menggeleng. Enggak, tapi aku yakin, kita nggak akan pernah lupa malam itu. Budi mengangguk setuju. Suara tanpa wajah itu terus menghantui ingatan mereka, sebagai pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Arif dan Budi tidak pernah kembali ke Gunung Semeru. Namun, pengalaman mereka diceritakan kepada teman-teman pendaki lainnya, menjadi legenda di kalangan komunitas pendaki. Jalur yang mereka lalui dikenal sebagai tempat yang tabu, di mana suara-suara misterius sering terdengar di malam hari. Sampai hari ini, mereka masih bertanya-tanya, apakah sosok pria tua itu benar-benar ada? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh penjaga gunung? Satu hal yang pasti, gunung menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang berani memasuki wilayahnya, dan tidak semua rahasia ingin ditemukan.